Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini ialah tentang nutrisi untuk perkembangan otak anak. Jadi, pembahasan kali ini ialah tentang nutrisi yang tepat untuk pertumbuhan dan perkembangan otak anak. Setelah kemarin kita membahas tentang secara garis besar pencegahan stunting melalui gizi seimbang sejak 1000 hari pertama kehidupan, kita akan menjelaskan secara spesifik lagi, yaitu mengenai otak anak. Oke, jadi kecerdasan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Bisa dipengaruhi oleh faktor genetik ataupun faktor lingkungan, dan termasuk asupan gizi ini. Faktor genetik itu susah untuk dimodifikasi, sehingga faktor lingkunganlah yang harus memegang peranan penting dalam meningkatkan kecerdasan otak anak. Kemudian, kebutuhan gizi yang baik sejak dalam kandungan hingga saat remaja itu juga sangat diperlukan, terutama untuk perkembangan otak, pencegahan dan pengobatan penyakit yang dapat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan keterampilan fisik untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian, pemberian nutrisi yang lengkap dan seimbang juga dapat mengoptimalkan jumlah sel dalam otak bayi, yaitu sejak dalam kandungan hingga usia 3 tahun, serta meningkatkan kualitas sinaps yang terbentuk. Begitu. Kemudian bagaimana sih pemberian zat gizi yang tepat untuk perkembangan otak anak? Oke, jadi yang pertama ada AA dan DHA, di mana AA dan DHA ini adalah golongan asam lemak esensial yang harus didapat dari luar tubuh karena tubuh tidak dapat memproduksi sendiri sehingga perlu asupan dari luar begitu. Nah, AA dan DHA ini penting untuk pertumbuhan sistem syaraf pusat dan penglihatan. Untuk sumber AA dan DHA ada ASI, ikan tuna, telur, sarden. Kemudian selanjutnya itu ada omega 3, omega 6, dan omega 9. Nah, omega 6, 3, dan 9 ini penting sekali untuk pembungkus syaraf, anti radang, dan anti penggumpalan darah. Sehingga dengan pemberian asupan omega 3, 6, dan 9 diharapkan tidak terjadi masalah pada otak, misalnya radang ataupun penggumpalan darah di otak begitu. Sumber omega 3, 6, dan 9 itu misalnya salmon, tuna, sayuran hijau, minyak jagung, minyak kedelai, dan minyak zaitun. Minyak jagung dan minyak kedelai ini banyak sekali mengandung omega 6. Kemudian selanjutnya ada asam amino, di mana asam amino ini akan membentuk struktur otak dan zat neurotransmitter pada sambungan sel syaraf. Jadi, pada sambungan sel syaraf tersebut ada yang namanya zat neurotransmitter. Nah, di situ adalah peranan asam amino. Sumber asam amino yang baik itu apa aja? Ada yang pertama protein hewani, bisa seafood, daging, ataupun yang lain, kedelai, alpukat, gandum, dan kacang-kacangan. Kemudian yang kedua itu ada tirosin, di mana tirosin ini adalah bahan baku pembuat neurotransmitter latekolamin dan serotonin yang mempengaruhi pengendalian diri, kemudian pemusatan perhatian, emosi, dan perilaku anak. Nah, sumber dari tirosin ini ada pada hati ayam, keju, alpukat, pisang, ragi, ikan, dan daging. Kemudian selanjutnya itu ada triptofan, di mana triptofan ini ialah bahan baku pembuat neurotransmitter juga, neurotransmitter katekolamin dan serotonin yang mempengaruhi pengendalian diri, pemusatan konsentrasi, dan emosi anak. Jadi kurang lebih sama tirosin dan triptofan, namun untuk sumbernya mari kita lihat ada pada telur, daging, susu,
skim, kemudian pisang, dan keju. Selanjutnya ada vitamin B, di mana vitamin B ini untuk membantu perkembangan otak dan mengaktifkan fungsi otak. Vitamin B ini ada pada telur, daging. Kemudian zat gizi selanjutnya ada zat besi. Nah, zat besi ini penting sekali untuk produksi dan pemeliharaan mielin, serta mempengaruhi aktivitas syaraf dan membantu kerja enzim yang penting untuk perangsangan syaraf. Jadi, pentingnya zat besi ini adalah untuk memproduksi mielin dan mempengaruhi aktivitas syaraf. Sumber zat besi sendiri misalnya pada kulit kentang, kacang-kacangan, roti gandum, bayam, kemudian kangkung dan sereal. Kemudian selanjutnya ialah seng, di mana seng ini penting sekali karena dibutuhkan untuk proses pembelahan sel dalam otak, pertumbuhan dan regenerasi sel. Seng ini ada pada daging-dagingan, kemudian kacang-kacangan, susu. Selanjutnya adalah vitamin E, di mana vitamin E ini berfungsi sebagai antioksidan yang menghambat perkembangan penyakit Alzheimer. Kita tahu bahwa penyakit Alzheimer itu merupakan penyakit kepikunan. Nah, antioksidan ini fungsinya untuk menghambat perkembangannya, begitu. Sumber vitamin E ini ada pada almond, sayuran hijau, minyak bunga matahari, dan yang lain-lain. Kemudian yodium, di mana yodium ini adalah untuk meningkatkan kecerdasan. Kurangnya yodium dapat menyebabkan rendahnya kecerdasan, begitu. Misalnya makanan sumber yodium itu misalnya salmon, tuna, kerang, dan garam yodium. Nah, ini ada informasi dari Kemenkes RI bahwa cara untuk meningkatkan stamina otak adalah pertama, turunkan tingkat stres, yaitu apa? Dengan apa? Dengan melakukan aktivitas fisik yang merangsang pembaruan jaringan syaraf otak. Seperti apa? Seperti meditasi, tai chi, ataupun melakukan hobi, membaca, berolahraga, ataupun yang lain. Nah, yang berfungsi untuk menurunkan stres. Kemudian, cara lainnya adalah dengan aktivitas olahraga pendek selama 5 menit. Jadi, aktivitas olahraga pendek ini terbukti banyak membantu memperbaiki mood yang berkorelasi dengan kesehatan mata. Kemudian, selain itu juga perlu selaraskan pola makan. Artinya diet atau pola makan dengan asupan omega 3 dari ikan. Nah, sebelumnya tadi sudah dijelaskan bahwa omega 3, omega 6, dan omega 9 itu penting sekali untuk otak. Kementerian Kesehatan juga mengatakan demikian. Nah, itu adalah cara untuk meningkatkan stamina otak. Kemudian selanjutnya ada lakukan olahraga yang memacu kesehatan jantung. Karena ada beberapa data yang membuktikan bahwa jantung yang sehat itu menguntungkan bagi kesehatan otak. Suatu studi juga menunjukkan bahwa olahraga jalan di alam terbuka selama 90 menit, berarti berapa? 1,5 jam itu dapat menurunkan risiko penyakit degeneratif pada otak. Begitu. Kemudian, pembahasan kali ini sudah selesai. Dari beberapa penjelasan tadi dapat diambil kesimpulan bahwa nutrisi yang optimal selama kehamilan hingga usia 3 tahun hingga anak usia 3 tahun itu merupakan hal yang sangat penting. Karena apa? Karena 70% otak manusia itu berkembang pada masa tersebut. Nah, nutrisi berperan dalam perkembangan neurologis, kognitif, dan afektif. Namun, nutrisi bukanlah satu-satunya, bukan. Namun, kecerdasan ini dipengaruhi oleh 3 faktor penting yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu faktor genetik, faktor nutrisi, dan faktor lingkungan. Begitu. Oke, penjelasan kali ini sudah selesai. Dan itu tadi beberapa penjelasan tentang nutrisi yang tepat untuk kesehatan otak anak. Perlu diketahui bahwa
Untuk meningkatkan kecerdasan otak anak itu sejak dimulai saat bayi masih dalam kandungan begitu sampai umur 3 tahun. Karena apa? Karena otak itu masih dalam perkembangan pada tahap itu. Kalaupun tidak asupan nutrisinya kurang memadai ataupun bahkan tidak memadai, maka akan berakibat pula terganggunya pertumbuhan dan perkembangan bayi, terutama dalam otak begitu. Sekian penjelasan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.